Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. La nabiyya ba'da ma ba'du. Ikhwah fisabilillah yang ada dimanapun berada. Kali ini saya ingin mereaction Pak Pendeta Esra Seru yang mengcounter Pak Donitan dengan narasi bahwa Pak Donitan adalah seorang yang tidak mengerti apa itu kontradiksi, tapi membawa ayat kontradiksi dalam Bible, tapi tidak mengerti tradisi Yahudi. Nah, ikhwah fisabilillah yang ada di rumah, kali ini saya akan mencoba untuk mereaction ya, karena saya adalah sekarang ini sedang mereaction beberapa video-video yang melebar atau beredar melebar, video-video yang beredar di platform YouTube, platform TikTok yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan istilahnya dalam ranah interfaith atau lintas agama dari Islam ataupun Kristen, para debater atau para apologet, para polemikus dan juga para polikardos, entah itu penyesatan, penghujatan atau hanya argumen-argumen saling jawab antara satu pendeta dengan apologet muslim atau antara satu polikardos dan juga polemikus dari Islam, misalnya mempolemikan tentang agama Kristen. Misalnya, saya akan mencoba untuk mereaction apapun argumentasi seperti yang coba saya ingin sampaikan ini, yaitu terkait tentang Pak Pendeta Esra Soru. Pak Pendeta Esra Soru maksudnya gini, Pak Pendeta Esra Soru mengatakan bahwa Pak Doni tidak paham dengan kontradiksi. Ya, kita tahu kalau kontradiksi adalah adanya diksi-diksi yang kontra atau bertabrakan terkait tentang suatu peristiwa yang sama gitu, dan ini tidak berlaku kalau kita pakai parameter Islam. Ini tidak bisa diterima ya. Kalau ada dua orang yang menyampaikan satu kesaksian itu sama-sama peristiwa yang peristiwa yang sama tapi informasinya berbeda, maka salah satu di antara orang ini pasti ada yang berdusta, karena mustahil informasi ini terjadi dua hal yang berbeda gitu. Pasti ada salah satu yang berdusta di antara orang ini yang memberikan informasi. Nah, walaupun Pak Esra Soru mengutip tuntutan dari Pak Dondi tentang kontradiksi Bible, yaitu tentang adanya ayat di mana malaikat tidak menyampaikan tentang informasi kelahiran Yesus ya. Nih kalau teman-teman mungkin kalau boleh melihat, ini ada di dalam kitab Lukas pasal 21 nomor 1. Matius pasal 1 nomor 20 ya. Kita lihat nih kalau di dalam kitab Lukas pasal 21 nomor 31. Maka kita akan bacakan sebentar ya. Salah. Dalam kitab Matius pasal 1 nomor 20 ya. Matius 1 pasal 20 saya akan bacakan teman-teman. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini adalah pernyataan Matius terkait tentang datangnya malaikat kepada Joseph. Dan ini dikorelasikan dengan kitab Lukas pasal 2 nomor 1 sampai 7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Di sini dikatakan bahwa Maria sedang mengandung padahal masih bertunangan dengan Santo Joseph. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, di sini ayat ini terkorelasi dengan Matius pasal 1 18 nomor 25 ya. Tapi kalau kita lihat di sini tidak ada informasi tentang kelahiran Yesus ya. Oke. Dan kita masuk ke dalam Matius pasal 1 nomor Matius pasal 1 nomor 20 ya. Kita baca di sini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, kalau teman-teman lihat di ayat 21, ada ayat korelasi yang dikorelasikan dengan Lukas pasal 1 nomor 31, di mana di sini malaikat bertemu dengan Maria. Kata malaikat itu padanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan di sini kenapa ya terkorelasinya di sini ada pernyataan malaikat? Saya masih bingung ya. Maksudnya dalam Lukas dinyatakan bahwa malaikat berbicara kepada Maria. Dalam Matius dikatakan malaikat berbicara kepada Santo Joseph. Apakah dua-duanya adalah peristiwa yang benar-benar terjadi?
kalau benar-benar terjadi peristiwa itu, kenapa dalam Lukas tidak mencakup juga pernyataan malaikat kepada Santo Yosef? Atau ada nggak ya perkataan malaikat kepada Santo Yosef? Tapi tidak ada ayat korelasinya ya. Nanti saya coba pelajari lagi ya, karena bagaimanapun juga informasi tentang Yesus itu berbeda antara info yang disampaikan kepada Maria dan juga kepada Santo Yosef dari malaikat gitu. Tapi saya justru ingin tahu nih, apakah Santo Yosef juga diberitahukan dalam perspektif kitab Lukas, atau apakah malaikat juga berbicara kepada Maria dalam perspektif kitab Matius? Karena kan secara tidak langsung kitab ini menyatakan kedua tokoh ini mendapatkan informasi dari malaikat. Maria juga didatangi malaikat, Santo Yosef pun didatangi malaikat. Nah, maksudnya begitu. Ya, saya masih agak bingung nih, nanti coba saya kaji lagi ya. Tapi itu yang tidak ditanggapi oleh Pak Pendeta Joshua Teu ya, yang dianggap kontradiksi oleh Pak Donditan. Dan saya akan membahas tentang kontradiksi yang dikatakan Pak Pendeta Esra Soru bahwa Pak Dondi tidak mengerti tentang tradisi. Oke, kita simak bagaimana videonya ya. Bukan sekarang. Di Israel dengan budaya Yahudinya, dan bukan di Indonesia atau bukan di tahun sekarang ini. Karena itulah maka sebenarnya di antara kita, penafsir modern dengan atau pembaca modern dengan Alkitab itu ada gap yang namanya gap waktu atau gap budaya. Itulah sebabnya kalau orang mau menafsir Alkitab dengan benar, memahami Alkitab dengan benar, maka dia harus membawa pikirannya, memahami situasi kondisi pada zaman dahulu di Israel dengan budayanya, baru bisa menafsirkan teks-teks Alkitab itu secara tepat. Kalau tidak, maka itu namanya memperkosa ayat-ayat Alkitab. Dan itulah yang dilakukan oleh Donditan yang sama sekali tidak mengerti apa-apa soal budaya. Karena itu sekarang saya mau menjelaskan dari sisi budaya. Budaya yang saya maksudkan di sini adalah budaya pernikahan, budaya pertunangan dan budaya pernikahan. Nah, kalau kita mempelajari kebudayaan Israel atau Yahudi tentang pertunangan dan pernikahan, maka sesungguhnya ada 3 tahapan di sana. Tahapan di sana itu adalah pertunangan tahap 1. Nah, pertunangan tahap 1 itu biasanya dilakukan pada waktu si laki dan si perempuannya masih kecil, masih anak-anak, dan biasa dilakukan oleh orang tuanya. Ya, jadi mereka sendiri masih kanak-kanak. Itu tahap 1. Lalu yang kedua itu namanya pertunangan tahap 2. Pertunangan tahap 2 itu dilakukan pada saat si laki dan si perempuan itu sudah dewasa. Dan biasanya waktunya itu 1 tahun sebelum ke tahapan yang ketiga. Nah, satu hal yang menarik di sini sesuai budaya Yahudi adalah bahwa pada tunangan tahap kedua ini, biarpun si laki dan si perempuan itu masih bertunangan, tapi statusnya sudah suami istri. Secara de jure mereka sudah suami istri, tapi de factonya tidak. Maksudnya adalah bahwa mereka sudah suami istri, tetapi tidak boleh tinggal bersama dan tidak boleh tidur bersama atau hubungan seks. Ya. Nah, karena statusnya itu sudah dianggap sebagai suami istri, maka perpisahan di dalam tahap semacam ini itu dianggap sebagai perceraian. Ya. Nah, supaya saudara tidak menganggap saya mengada-ada, saya akan menunjukkan satu bukti dari kitab Ulangan pasal 22 ayat 23 dan 24. Mari kita perhatikan teksnya. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, perhatikan, gadis perawan sudah bertunangan. Jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota dia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena dia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Istri sesamanya manusia. Jadi di dalam ayat yang ke-23 dikatakan bahwa si gadis itu sudah bertunangan atau baru bertunangan. Tetapi ternyata di dalam ayat yang ke-24 dikatakan bahwa dia itu istri sesama. Jadi walaupun masih bertunangan, tunangan tahap kedua, tapi itu dianggap sebagai istri. Karena itulah apabila terjadi
perpisahan dalam tahap seperti itu, maka itu tetap dianggap sebagai perceraian. Nah, itu tahap yang kedua. Lalu tahap yang ketiga ya masuk kepada pernikahan. Nah, pada tahap yang ini bedanya dengan tahap kedua adalah bahwa yang tahap ketiga ini sudah boleh tinggal bersama-sama dan tidur bersama-sama atau sudah boleh berhubungan seks. Nah, itu budayanya. Nah, dengan budaya semacam ini maka kita bisa melihat bahwa Yusuf itu bertunangan dengan Maria dan mereka sudah dewasa sehingga boleh dikatakan bahwa mereka sudah ada pada tahapan yang kedua, tunangan tahap kedua. Karena tunangan tahap kedua itu maka Maria sudah dianggap sebagai istrinya Yusuf. Yusuf sudah dianggap sebagai suaminya Maria. Dan mereka berpisah itu dianggap perceraian. Walaupun sebenarnya masih tunangan tahap yang kedua. Itulah sebabnya waktu Yusuf mendengar kabar bahwa Maria telah mengandung tapi tidak berhubungan seks dengan dia, maka dia lalu memikirkan untuk menceraikan Maria yang disebutnya sebagai istrinya. Itu nampak dalam Injil Matius pasal 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Perhatikan, Yusuf sudah disebut sebagai suami, lalu Maria disebut sebagai istri di muka umum. Dia bermaksud menceraikannya. Jadi dianggap sudah suami istri. Dan Yusuf berencana menceraikannya. Padahal mereka masih di dalam tunangan tahap yang kedua. Bahwa mereka pasti ada dalam tunangan tahap yang kedua terlihat dari apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf, di mana menyuruh Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya di dalam ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak di situ adalah video tentang pernyataan Pak Pendeta Ezra Soru bahwa Pak Donitan tidak mengerti tradisi. Kalau di dalam orang Yahudi itu tradisinya adalah kalau dia bertunangan disebut dengan istri. Tapi dari tadi saya tidak melihat tradisi yang adalah sejarah dari orang-orang Yahudi, tidak membawa Talmud, tidak membawa Misnah, tidak membawa Midrash gitu kan. Saya berharapnya kita dapat edukasi minimal itu dari informasi orang Yahudi langsung gitu kan. Maksudnya begini teman-teman, ketika kita bicara tentang terjemahan kitab suci maka itu dijadikan sebagai tradisi orang Yahudi, itu tidak bisa karena ini kan terjemahan nih. Pak Pendeta Ezra Soru justru membawa sebuah ayat yang adalah ayat dalam Deuteronomi atau dalam kitab Ulangan pasal ke-22 nomor 23. Nah, memang di sini tertulisnya ya kalau kita bicara secara bahasanya ya teman-teman, dalam Deuteronomi 22-23 pada Ulangan pasal 22-23 yang ditunjukkan oleh Pak Pendeta Ezra Soru ya. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, nah ini kita tidak bahas selanjutnya ya, tapi saya fokus kepada kata bertunangan. Nah di sini saya akan ambil ya teman-teman, ada di sini kata aras ya, aras. Nah ternyata aras ini dimaknai juga sebagai seseorang yang menjadikan engkau istriku. Ini mana yang tepat sebenarnya, bertunangan atau menjadikan istriku atau menjadikan istriku? Kuperoleh juga. Jadi dalam bahasa Ibrani pun ini memiliki makna gitu loh, bisa menjadikan istri, bisa juga bertunangan gitu. Lah Pak Pendeta Ezra Soru mengatakan bahwa ini tradisi Yahudi, mereka itu bertunangan tapi dianggap sebagai istri menurut Ulangan pasal 22-23, tapi tidak membawakan literasi tentang tradisi orang-orang Yahudi. Itu kan adalah sebenarnya informasi dari orang-orang Yahudi bahwa bertunangan itu sama dengan beristri. Kalau membawa kitab terjemahan ke hadapan kitab, ini terjemahannya bisa bermakna banyak nih. Bertunangan juga menjadikan engkau istriku juga, walaupun kemudian LAI terjemahan baru menggunakan makna bertunangan di sini ya. Nah di sini teman-teman, nah kalau kita lihat di sini justru makna kata ini, kata aras ini juga digunakan untuk istilah menjadikan engkau istriku gitu. Nah, tapi itu dari bahasa Ibrani ya, dari Ulangan pasal 22 nomor 23 yang dari kata aras, yang juga ternyata boleh diterjemahkan ke arti mengambil sebagai istri. Nah, kalau dalam bahasa Yunaninya, kata bertunangan yang ditujukan kepada Maria dan juga Yusuf di dalam Matius pasal 1 nomor 18, ini teman-teman boleh lihat, ini artinya hanya satu saja. Dari kata apa? Dari kata emnesteu. Pelafazannya seperti apa kira-kira ya? Nestiu. Nah, artinya di sini hanya satu, bertunangan dan tunangannya.
Nah, padanan kata bertunangan dalam Ulangan pasal 22-23 tidak bisa dipadankan dengan kata ini walaupun bisa artinya sama. Karena kata dalam bahasa Ibrani yang digunakan di dalam kitab Ulangan pasal 22 nomor 23 untuk menyebutkan seseorang itu bertunangan dari kata aras, itu juga ternyata artinya menjadikan engkau istriku. Nah, bertunangan juga ini di dalam TB bahkan dikatakan. Di dalam TB digunakan untuk pelafasan bertunangan, menjadikan istriku, menjadikan istriku. Nah, sementara artinya ini apa namanya ya? Auras tulisannya. Nah, ini dia. Artinya itu iya itu, bertunangan boleh, menjadikan engkau istriku. Nah, jadi kalau seandainya dipaksakan bahwa tradisinya tapi berdasarkan terjemahan ini berbahaya. Nah, yang kita butuh adalah informasi secara sejarah atau antropologi bahwa memang orang zaman dahulu itu ketika mereka bertunangan sudah selayaknya suami istri. Ya, ketika mereka berpisah disebut dengan bercerai gitu. Karena ini kan menggunakan terjemahan nih. Bahkan kita tahu ya terjemahan dalam Bible itu setiap tahun direvisi gitu, menggunakan mana yang lebih tepat, yang mana yang lebih sepadan gitu. Jadi wajar kalau ada umat Islam yang mempertanyakan karena narasi dalam kitab terjemahan baru itu adalah menggunakan bahasa Indonesia, karena secara istilah bercerai itu tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang masih bertunangan gitu. Ya, kalau memang tradisinya orang Yahudi, orang-orang yang bertunangan itu ketika berpisah disebut dengan bercerai, kita tentu ingin tahu dari antropologi atau budaya yang mana itu berasal dari pengetahuan dari literasi Yahudi seharusnya. Tapi kalau menggunakan terjemahan Ulangan pasal 22 nomor 23, maka ini bisa multitafsir jadinya. Karena seperti yang saya katakan, A'ara sendiri artinya itu banyak, bisa bertunangan dan juga menjadikan istri. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau Pak Esra Saru mengambil dari Ulangan pasal 22 nomor 23, sangat tidak relevan menjawab seperti ini ya. Contoh kita nih, kalau kita mau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tradisi zaman dahulu itu adalah anak kecil, anak yang dianggap kecil pada waktu sekarang ini berumur 6 tahun atau 9 tahun boleh dinikahi, terbukti dengan bahwa Sayyidah Aisyah sebelum menikah dengan baginda Rasul sudah bertunangan dulu dengan orang lain. Artinya bukan hanya Rasulullah yang melakukan praktek itu, tapi orang lain sudah melakukan praktek itu gitu loh. Jadi dan itu tidak menjadi pertentangan pada zaman itu. Hanya saja ketika Pak Pendeta Esra Saru mengatakan bahwa ini adalah tradisi Yahudi, ya mana literasi Yahudinya minimal dari Midras, Misnah ataupun Talmud. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Dan teman-teman, tentunya kita tahu Pak Doni adalah seorang yang digelari sebagai Uncle Bob, di mana beliau sering sekali membuka kontradiksi, ayat-ayat kontradiksi di dalam Bible. Maka ada istilah program beliau yang disebut dengan BOB atau Bible oh Bible. Nah, sebenarnya Pak Pendeta Esra Saru itu saya menghargailah jawaban beliau, tapi ya kembali lagi kalau bicara tradisi tidak cukup hanya dengan menggunakan terjemahan ayat saja, karena definisi etimologi kata itu asal katanya nanti dari mana, dimaknai seperti apa, itu nanti akan berbeda tafsir nanti kalau digunakan sepadan dengan bahasa Indonesia, karena ternyata kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani dalam Ulangan 22-23 itu juga merujuk kepada mengambil istri dan juga bertunangan. Tetapi kalau di dalam bahasa Yunaninya hanya satu kata pertunangan saja, dan ini tidak sepadan seharusnya gitu ya. Nah, tetapi ya kembali lagi sih, menurut kita apapun yang diberikan jawaban oleh Pak Pendeta Esra Saru, kalau saya mah menghargai saja gitu. Hanya saja ketika membantah seseorang itu dengan menggunakan tradisi, ada baiknya menunjukkan tradisi secara antropologi ya, ilmu bukan terjemahan ulangan yang diambil, tetapi mungkin sudut pandang dari orang-orang Yahudi sendiri secara sejarah, ilmu antropologi, informasi dari rabi-rabi Yahudi. Nah, itu akan lebih bermanfaat untuk membantah Pak Duditan ya. Jadi seperti itu saran buat Pak Pendeta Esra Saru. By the way teman-teman, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kali ini, reaction singkat tentang Pak Pendeta Esra Saru yang menjawab Pak Duditan, yang mengatakan Pak Duditan tidak mengerti tradisi orang-orang Bani Israel, sementara teman-teman Kristen tidak memiliki Midras, Misnah, nah, tapi hanya memiliki terjemahan kitabnya orang Yahudi dan berani menyimpulkan bagaimana tradisi orang Yahudi. Bahkan kalau silsilah Yesus pun teman-teman Kristen dalam PB-nya tertulis bahwa silsilah Yesus itu adalah menurut anggapan orang atau informasi dari orang yang tidak jelas, dan itu dianggap apa nanti tradisi juga gitu. Nah, jadi kalau mau bicara tradisi kita harus memiliki ilmu yang luas, membicarakan tentang antropologi, tentang sejarah, maka kita akan membuktikan bahwa begini tradisinya dahulu dan itu memang benar-benar diterima. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.